Sekarang marilah kita ke Bethlehem. Saudara-saudariku, demikianlah tema Natal KWI dan PGI tahun 2024 ini. Sekarang mari kita ke Bethlehem. Mengapa Bethlehem menjadi topik atau tema Natal kali ini? Di Bethlehem dikatakan bahwa Tuhan tidak punya tempat untuk bisa lahir secara layak. Tuhan Yesus datang ke dunia dalam wujud seorang bayi lemah, seperti manusia-manusia normal pada umumnya. Maka dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah 100% manusia seperti kita. Dia juga 100% Allah. Kenapa Tuhan Yesus harus lahir sebagai manusia? Karena hanya manusialah yang bisa merasakan penderitaan manusia-manusia lain. Kalau Yesus tidak datang dalam wujud manusia, dia tidak akan tahu bagaimana manusia itu tentang cinta kasih. Bagaimana dia bisa mengajarkan tentang cinta kalau dia bukan manusia? Mari sekarang kita ke Bethlehem. Manusia bukan hanya orang seagama. Manusia itu terbuka untuk semua ciptaan Tuhan yang adalah manusia. Mau siapapun dia, mau lahir dari orang tua macam apapun, mau sekarang kita ada banyak agama pun, agama apapun, Yesus datang untuk kita semua. Mari kita ke Bethlehem membawa pesan yang sangat syarat untuk supaya kita kembali ke kemanusiaan. Kalau agama itu membuat kita bertengkar, berkelahi, jangan beragama. Karena apa? Tuhan tidak bermaksud menciptakan kau beda agama untuk supaya kau berkelahi. Ketika engkau mati, Tuhan tidak tanya KTP-mu agama apa. Tuhan tidak tanya. Tuhan hanya akan tanya apa yang kau sudah lakukan untuk manusia-manusia, saudara-saudarimu yang kuciptakan sama dengan kau, yang secitra dengan kau, secitra dengan aku Tuhan yang menciptakan mereka. Kita ini sama-sama memiliki, membawa wajah-wajah Allah. Maka kalau agama membuat kita bertengkar, berkelahi, saling membunuh, tidak usah beragama. Lebih baik kita menjadi orang yang tidak beragama, tapi kita mencintai sesama saudara kita, daripada kita memiliki agama, tapi kita berkelahi. Mari sekarang kita ke Bethlehem. Yesus lahir saja tidak punya tempat karena orang tidak mau berikan rumahnya. Orang merasa orang miskin, tidak layak. Orang yang bukan dari keluarga terpandang tidak layak. Artinya kita sudah membeda-bedakan nilai manusia. Kalau kita kadang-kadang terjebak pada itu. Bergaul harus orang seagama saja. Orang Katolik Tolonggero hanya bergaul dengan orang Katolik saja. Padahal ada teman-teman Muslim, ada teman-teman Protestan. Kita semua sama manusia di hadapan Allah. Yesus datang dalam wujud manusia supaya tahu, mengajarkan kita tentang bagaimana rukun itu. Bagaimana cinta itu tidak hanya sekedar katanya. Allah, siapa yang pernah jumpa Allah? Siapa yang pernah jumpa Tuhan? Umat Katolik yang hadir dalam misa ini. Siapa nggak boleh berani angkat tangan yang pernah bertemu Tuhan langsung? Tidak ada. Saya saja selama jadi Romo sudah 13 tahunan. Tidak pernah bertemu Tuhan itu secara langsung. Tapi dalam iman, dalam kerohanian, dalam doa-doa saya merasa bahwa Tuhan Yesus itu ada bersama saya.
dalam iman, dalam keyakinan. Tapi kalau ada yang bisa langsung katakan, saya kemarin foto dengan Tuhan Yesus. Di mana? Di rumahmu? Jam berapa? Saya saja selama jadi Romo, selama dulu sekolah frater, tidak pernah bertemu Tuhan Yesus, lalu bisa foto bersama, selfie dengan Tuhan Yesus. Tidak ada. Sekarang mari kita ke Bethlehem. Kembali ke kesederhanaan, kembali ke iman bahwa nilai manusia itu sama, setara. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku umat beriman Katolik, jadilah orang Katolik 100% dan warga negara Indonesia 100%. Sebagaimana semboyan Monsinyur Sugio Pranoto kepada kita semua. Moto Monsinyur Sugio Pranoto untuk kita semua, untuk mengajarkan bahwa agama Katolik tidak boleh mengasingkan kita dari Indonesia. Mari kita ke Bethlehem. Bethlehem tanda kesederhanaan. Dulu kita masih bisa bergaul tanpa mengenal batasan. Bahkan seringkali sekarang orang beri salam aja rasanya langsung bisa murtad. Dulu padahal kita biasa saja mengucapkan selamat Idul Fitri. Teman-teman kita mengucapkan selamat Natal ya bro, selamat Natal ya sis, atau saudaraku selamat Natal. Sekarang tidak boleh, karena dianggap bahwa nanti mereka akan celaka, masuk neraka karena mengucapkan selamat. Benarkah masuk neraka hanya ditentukan oleh seperti itu? Apa yang sudah kau lakukan untuk saudaraku yang paling hina, itulah yang menentukan kau masuk surga atau tidak. Kalau engkau buat baik, engkau mencintai, engkau berbagi kasih, maka pasti jaminan masuk surga. Pasti. Karena apa? Tuhan itu maha kasih, maha cinta. Kita katakan Tuhan itu maha. Kalau dia maha kasih, maha cinta, maka cintanya tidak terbatas hanya untuk satu agama. Jangan berpikir karena kita KTP Katolik, mati langsung masuk surga. Sabar dulu bro. Sabar dulu bos. Kalau kau tidak baik, misa saja masih tawar-tawar, takut miskin karena datang misa. Tuhan mau sabar dulu. Kau pelit waktu dengan saya pelit juga berkat dengan kau. Apalagi mau minta surga lagi. Siapa lo? Maukah engkau datang ke Bethlehem bersamaku, hidup sederhana, menjumpaiku di Bethlehem? Ataukah kita tidak sadar di mana Bethlehem itu? Bethlehem tempat bertemu Tuhan Yesus ada di gereja. Setiap kali kita apa? Doa, misa, ibadat. Itu Bethlehem. Kalau kita mau bertemu Tuhan Yesus di Bethlehem, maka hari Minggu atau misa hari raya seperti ini, disitulah kita bisa bertemu Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, malam hari ini kita semua rame datang ke Bethlehem. Malam hari ini. Dari sore jam 5, Romo sengaja duduk di depan. Dari jam 5. Menantikan umatku untuk datang. Maukah mereka datang ke Bethlehem pada malam Natal ini? Dan malam ini banyak kita datang ke Bethlehem ini. Saudara-saudariku umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan surat untuk mendata cacah jiwa. Kita semua sebagai orang Katolik, orang beriman, kita juga mencacah, bukan hanya mendaftarkan diri kita secara fisik, tapi juga
mendaftarkan jiwa kita dalam kerajaan surga. Mendaftarkan jiwa kita bahwa kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Pengikut-pengikut Tuhan. Maka saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, pesan malaikat Tuhan kepada kita pada malam hari ini, bahwa jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Artinya bukan hanya untuk Katolik. Kepada semua orang dari berbagai macam daerah, berbagai macam suku, Yesus datang untuk semua orang. Maka kalau orang Katolik tidak mencintai, tidak mengasihi, ada yang salah dengan hidup kita. Kalau kita selalu memusuhi, dendam sampai ulang tahun dendam, pesta perak dendam, selama 25 tahun kita dendam dah habis-habis. Itu sampai pada pesta perak dendam. 25 tahun Bapak Ibu, dia tidak bisa memaafkan. Atau juga ada sampai 40 tahun. Artinya dari dia baru lahir, karena dia merasa bapaknya pernah salah dengan dia, mamanya pernah salah dengan dia, sampai dia umur tua pun dia tetap dendam dengan bapak mamanya. Itu ada Bapak Ibu, jangan pikir tidak ada. Ada. Dia tidak bisa mengampuni. Kalau kita tidak bisa mengampuni, doa Bapa kami menjadi sia-sia dan tidak bermakna. Kenapa? Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus ajar kita untuk mengampuni segala kesalahan orang lain. Baru setelah itu Tuhan boleh mengampuni dosa-dosa kita. Kalau kita sendiri tidak bisa mengampuni dosa orang, bagaimana Tuhan akan mengampuni salah dan dosa kita? Tuhan Yesus adalah hadiah terbesar yang Tuhan kirimkan, yang diwartakan oleh malaikat Tuhan pada malam hari ini. Dalam bacaan hari ini hanya dikatakan seorang malaikat, tidak ada namanya. Kalau yang bertemu dengan Bunda Maria, malaikat Gabriel. Yang bertemu dengan Bunda Maria. Tapi dalam bacaan hari ini hanya seorang malaikat. Maka kita jangan terlalu percaya diri katakan, oh malaikat itu namanya malaikat Gabriel. Dalam kitab suci tidak ada tulis Bapak Ibu. Jangan karang sendiri. Seorang malaikat tiba-tiba berdiri di situ dan menyampaikan, jangan takut. Aku memberitakan kesukaan besar kepada kalian. Malam hari ini adalah malam Natal. Di Betlehemlah malaikat itu menyampaikan bahwa kabar sukacita terbesar itu. Bayi Natal adalah kabar sukacita terbesar itu. Kalau kita percaya maka kita akan diselamatkan, dan kalau kita tidak percaya itu ada pada pilihan kita juga, dan kita tidak bisa diselamatkan. Keselamatan itu tawaran dari Allah. Allah tidak memaksa mereka untuk ke Betlehem semuanya, tidak. Hanya orang-orang yang maulah yang datang ke kandang Tuhan Yesus. Orang-orang sederhana. Para gembala. Para gembala itu masyarakat kecil. Mereka bukan pejabat. Para gembala orang-orang sangat sederhana. Kalau kita di sini memang jarang kita gembalakan karena kambing kita lepas saja, sapi kita lepas saja, sehingga kebun kita yang kita kandangkan. Kalau mau supaya kebunnya aman, harusnya yang dikandangkan itu sapi, kambing. Tapi kita di sini agak terbalik. Kalau orang Israel mengandangkan kambing dan sapi. Kalau kita di sini di Bima kita mengandangkan kebun. Jadi agak sedikit lain kita. Tapi itulah kenyataan. Padahal kebun tidak bisa berpindah, tidak bisa geser dia.
Yang bisa jalan-jalan tuh kambing, sapi. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mari kita ke Bethlehem sekarang juga. Jangan tunda karena waktunya terbatas. Kita tidak tahu Romo Sintus yang barusan 1 bulan atau 2 bulan datang bersama kita, ternyata Tuhan punya rencana. Mari sekarang kita ke Bethlehem karena tidak ada yang tahu pasti kapan akan berakhir hidup ini. Tuhan memberkati kita. Amin.